Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda melalui renungan hari ini. Masih di dalam momen bulan misi Sinode GKMI. Kita akan belajar sebuah tema yaitu misionaris. Bahan bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman sekalian, istilah misionaris umumnya kita kenakan kepada orang-orang yang secara khusus diutus oleh gereja atau lembaga misi untuk memberitakan Injil kepada kelompok masyarakat tertentu yang berbeda suku dan budayanya, atau biasa kita sebut dengan penginjilan lintas budaya. Tidaklah mudah untuk menjadi seorang misionaris, oleh karena selain perlu membekali diri dengan pendidikan teologi, perlu juga mempelajari bahasa, mengenal kebiasaan orang-orang yang dilayani, supaya pesan Injil dapat dikomunikasikan dengan lebih baik. Pada tahun 2009, saya dan istri pun sempat menjadi short-term missionary atau misionaris jangka pendek selama 6 bulan di Mongolia. Sebagai utusan GKMI Anugerah bekerja sama dengan PIPKA dan JCS atau Joint Christian Service. Pertanyaannya adalah, apakah Allah mempercayakan misi pemberitaan Injil hanya kepada para misionaris atau orang-orang yang belajar teologi saja? Dan apakah yang dikategorikan sebagai misionaris hanya mereka yang melayani lintas budaya saja? Jika kita mengacu kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 8, jawabannya adalah tidak. Perintah Yesus untuk menjadi saksi ditujukan kepada para murid yang pada waktu itu dikenal sebagai orang-orang yang sederhana, penjala ikan yang notabene adalah kaum tidak terpelajar. Namun mereka berguru langsung dari Yesus. Bahkan setiap hari mengikutinya kemanapun ia pergi. Dan hal itu berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya. Mereka adalah saksi hidup yang mengenal Yesus secara pribadi, bukan dari kata orang. Mereka mengikuti Yesus bukan sekadar ikut-ikutan, bukan pula supaya perut kenyang, melainkan kesadaran akan kemesiasan Yesus. Perintah Tuhan Yesus kepada para murid untuk menjadi saksi ini tentu bukan tugas yang ringan, mengingat cakupan wilayahnya yang sedemikian luas, yakni di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini artinya mencakup orang-orang yang tinggal di sekitar mereka sampai kepada suku-suku bangsa yang berbeda di berbagai belahan dunia. Bagaimana mungkin para murid yang sederhana itu dapat menjangkau orang lain yang berbeda bahasa dengan mereka? Roh Kuduslah yang menjadi kuncinya. Roh Kudus yang dikaruniakan pada para murid pada hari Pentakosta, itulah yang memampukan, memberikan kuasa dan keberanian kepada para murid untuk memberitakan Injil. Roh Kudus pula lah yang menginsafkan orang-orang akan dosa, sehingga 3.000 jiwa bertobat dan lahirlah gereja. Bukankah kita pun secara tidak langsung merupakan buah dari pemberitaan para murid? Sebagai murid Yesus pada zaman ini, Yesus juga memanggil kita untuk menjadi saksinya. Oleh karenanya, biarlah kita terus memberi diri, dipimpin Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Sebagai penutup, saya mengucapkan Dirgahayu Yayasan PIPKA, Pengutusan Injil dan Pelayanan Kasih ke-58. Kiranya terus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injilnya sampai ke ujung bumi. Amin.